Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Satria Budi Purnomo dengan NIM 1030125001131. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aufa dengan NIM 1030125001999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulki Rashid Yakwinta dengan NIM 1030125001010. I'm gonna do this right. Show you I'm not moving. Wherever you go, I won't be far to follow home. Di sini saya mau menjelaskan analisis kami tentang antara hubungan durasi video game dengan durasi belajar mandiri. Cuma karena keterbatasan durasi video, jadi saya nggak bisa ngejelasin secara detail. Jadi tanpa basa-basi gitu aja. Ini tentang datanya ya. Ini data kami. Di sini ada 200 responden dan 22 variabel. Yang dimana variabelnya itu ada angka ordinal, kualitatif, sama kategori. Ini sebenarnya sama aja. Ini sama aja sama kayak ini. Jadi misal 1 itu di bawah 1 jam, kalau 2 itu 1 sampai 3 jam, 3 itu 3 sampai 5 jam, dan 4 itu lebih dari 5 jam. Itu tentang data kami. Nah, sekarang kita lanjut ke statistika deskriptif. Di sini kita cari rata-ratanya. Rata-rata kita di sini kita punya 2.55. Ini artinya rata-ratanya antara responden kami itu bermain ke kurang lebih 3 sampai 5 jam. Untuk mediannya di sini ada di angka 3. Berarti setengah dari antara responden kami itu bermain kurang dari 3 sampai 5 jam, dan setengahnya itu lebih dari 5 jam. Untuk maksimum adalah nilai maksimum. Berarti di antara responden kami berarti paling lama bermain video game ya. Ini kita milih variabel rata-rata bermain video game dalam sehari itu di angka 4, yang artinya lebih dari 5 jam. Nah, untuk standar deviasinya, pada analisis kami di sini standar deviasinya itu sebesar 1.0162. Ini menunjukkan bahwa di antara responden kami itu sangat bervariasi. Cuma karena di sini data kita ini, angka ini bukan kontinu, melainkan kategori, jadi ini nggak diartikan sebagai jam, melainkan sebaran data kategori, yang artinya lama waktu bermain responden kami itu beragam, nggak terpusat di satu nilai aja. Selanjutnya di sini ada histogram. Bisa dilihat di histogram di sini adalah durasi game per hari. Nah, di sini kita bisa melihat frekuensi yang paling besarnya itu ada di antara angka 2 sampai 3. Ini artinya sebagian besar di antara responden kami itu bermainnya durasinya itu cenderung di tengah. Rata-ratanya di tengah atau menengah. Sementara itu, durasi video game yang paling sedikit di angka 1 dan paling lama di angka 4 itu punya frekuensi yang lebih kecil. Ini sehingga sebaran polanya itu tidak terpusat di satu kategori saja. Nah, di sini adalah scatter plotnya. Ini scatter plot tentang berapa rata-rata Anda menghabiskan waktu untuk bermain game dalam sehari dengan berapa jam biasanya Anda menghabiskan waktu untuk belajar mandiri. Ini hubungan antara kedua itu, dan di sini adalah scatter plotnya. Cuma karena di sini kita pakai datanya kategori ya, bukan continue. Di sini dia ngebentuk pola grid gini ya, jadi 4x4 gini, dia ngumpul di satu kotak ini. Tapi tetap aja ini menunjukkan bahwa durasi gaming dan belajar mandiri setiap responden itu tetap bervariasi. Selanjutnya di sini ada gambar box plotnya. Ini adalah distribusi durasi
gaming berdasarkan genre yang dimainkan. Di sini bisa dilihat beberapa genre seperti action, kompetitif, dan RPG, dia memiliki median durasi video game yang paling banyak dibandingkan dengan genre lainnya seperti adventure, casual, dan simulasi. Ini artinya perbedaan rentang dan sebaran antar genre, adanya kebiasaan bermain video game berdasarkan jenis game yang dimainkannya. Selanjutnya kita lanjut ke kolerasi. Di sini saya pilih dua variabel. Berapa rata-rata Anda menghabiskan waktu untuk bermain game dalam sehari dengan berapa jam biasanya Anda menghabiskan waktu belajar mandiri dalam sehari. Di sini dalam analisis kolerasi Spearman kita didapatkan bahwa koefisien rho-nya itu sebesar negatif 0,295206 dan p-value-nya kurang lebih sebesar ini. Ini nilai ini mengindikasikan bahwa ada nilai negatif yang lemah namun tidak signifikan antara berapa rata-rata menghabiskan waktu untuk bermain game dalam sehari dengan waktu belajar mandiri dalam sehari. Ini artinya semakin durasi video bermain gamenya itu semakin tinggi, maka kecenderungan belajar mandirinya itu semakin rendah meskipun hubungannya itu nggak terlalu besar. Kali ini saya akan menjelaskan CLO3 dari analisis hubungan antara durasi bermain video game dengan performa akademik. Apakah benar bahwa semakin lama mahasiswa bermain game, nilai akademiknya hancur? Kami mengambil 202 responden yang telah kami survei, menetapkan durasi bermain sebagai variabel penyebab X dan performa nilai sebagai variabel akibat Y. Mengenai durasi dan nilai, dari skala 1 sampai 4, 1 kurang dari 1 jam, 2 1 sampai 3 jam, 3 3 sampai 5 jam, 4 lebih dari 5 jam. Untuk nilainya, 1 sangat menurun, 2 menurun, 3 tidak berpengaruh, 4 meningkat. Pengolahan data di RStudio-nya, kita panggil filenya, selanjutnya kita ubah data frame-nya dari durasi ini menghabiskan waktunya, nilai yang dia raih. Selanjutnya kita print head data CL3-nya. Setelah itu kita mode regresikan, setelah itu kita summary, setelah itu kita visualisasikannya. Inilah kita habis ngerunnya. Selanjutnya, ini adalah hasil dari summary modal regresi. Terdapat pada koefisien nilai untuk variabel durasi, angkanya adalah minus 0,094 atau minus 0,9379. Tandanya negatif, mananya menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Jika durasi main game naik ke 1 level, tata nilai turun sebesar 0,09 poin. Namun angkanya 0,09 ini tuh tergolong sangat kecil, yang mengindikasikan bahwa penurunan tersebut tidak drastis. Selanjutnya pada p-value, kami mendapatkan angka 0,123. Di statistik, agar sebuah variabel dikatakan berpengaruh nyata, p-value-nya harus di bawah 0,05, sedangkan p-value yang kami dapat itu 0,123, lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa durasi bermain game mempengaruhi nilai akademik. Walaupun ada sedikit penurunan pada koefisien, nilai untuk variabel durasinya ini tidak turun terlalu drastis. Selanjutnya ada hubungan durasi dan nilai, yaitu kita menghasilkan R square-nya itu 0,12 atau 1,2%, kemana sisa 98,8%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kami teliti, seperti motivasi belajar, kualitas dosen, kesehatan mental, lingkungan pertemanan, atau cara belajar mahasiswa itu sendiri. R square ini mengkonfirmasi bahwa bermain game bukanlah faktor utama bagus atau jeleknya nilai seseorang, tapi banyak hal lain yang mempengaruhinya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis multivariable pada data yang telah kelompok kami kumpulkan. Oke, di sini kami menggunakan metode MANOVA untuk menganalisis pada data yang telah kelompok kami kumpulkan. Nah, jadi MANOVA adalah teknik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel
independen terhadap 2 atau lebih variable dependent continue. Nah, bagaimana itu saya akan langsung menjelaskannya langsung di RStudio-nya langsung ya, biar lebih gampang. Di sini, oke. Nah, di sini saya sudah membuat kode yang bisa langsung saya run. Sini boleh kita run read Excel-nya dulu. Nah, ini adalah data pure yang telah kelompok kami ambil. Dan ini adalah data yang khusus untuk yang telah dikonversi menjadi angka. Nah, di sini saya langsung aja menggunakan fungsi MANOVA-nya. Nah, jadi fungsi MANOVA ini dia akan mengumpulkan Y-nya, yaitu fokus belajar di sini. Nah, ini fokus belajar. Nah, fokus belajar, nilai yang diraih, ketepatan mengumpulkan tugas, dan stres akademik, yang dimana itu semua ada di sini datanya. Dan akan membandingkan dengan waktu bermain game dan durasi rata-rata bermain game. Nah, ini yang akan kami analisis. Sini saya akan langsung menampilkan hasil MANOVA-nya. Bisa kita run. Nah, ini dia. Jadi di sini di sini yang akan kita lihat adalah ininya. Kalau misalnya value ini mendekati 0,05 berarti ada hubungannya. Nah, karena ini 0,1 berarti jauh dari 0,05 ya. Dan itu akan bermaksud tidak ada hubungannya sama sekali, yaitu fokus bermain game, waktu bermain game, dan durasi rata-rata bermain game itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan serta juga nilai yang diraih memiliki nilai yang sangat besar dari 0,05. Nah, di sini ketepatan mengumpulkan tugas dan waktu bermain game itu memiliki hubungan yang lumayan kuat. Dan ini juga, dan durasi rata-rata bermain game dengan ketepatan mengumpulkan tugas memiliki nilai yang sangat besar. Berarti di sini hubungan yang sangat kuat ya. Nah, di sini untuk selanjutnya, data selanjutnya tingkat stres akademik itu pas tepat-tepat di 0,05. Berarti sedikit berpengaruh ya. Karena karena value-nya ini menempati di angka 0,05. Nah, ini adalah hasil yang sama ya, yang ada di sini, yang ada di RStudio saya tadi. Saya masukkan ke PowerPoint ini. Oke. Dan ya, terima